Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Selamat berjumpa kembali dengan saya Fakih Usman di channel kesayangan kita, channel Mata Hati. Kali ini kita akan berbincang-bincang tentang orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap orang kalau tidak menyembunyikan kebohongannya atau kalau mau jujur, itu ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya saja kadang ada beberapa yang menutupi fakta tersebut sehingga tidak mengakuinya. Lantas siapa saja sih orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Berikut akan kita bahas 5 golongan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menurut Al-Quran. Kita awali saja dari yang kelima, ya. Ini diambilkan dari republika.co.id. Orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kelima adalah orang-orang yang menyucikan diri atau mutatahhirin. Saya ulang, orang-orang yang menyucikan diri alias mutatahhirin. Setiap orang muslim itu dilatih selalu suci secara fisik dengan bersuci dari hadas besar maupun hadas kecil, termasuk suci dari najis, ya, ketika akan sholat. Nah, kebiasaan ini diharapkan memberikan pengaruh yang positif untuk bersih diri dan lingkungan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman di dalam Quran surah Al-Baqarah surah kedua ayat 222. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Shadaqallahul azim. Yang artinya, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang taubat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Jadi sikap dan perilaku golongan yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala ini harus dicontoh dalam kehidupan, sebab sikap dan perilaku itu membawa kemaslahatan bagi diri sendiri, orang lain, dan lingkungan. Kemudian kita naik golongan yang keempat. Golongan yang keempat dari orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang-orang yang bertawakal atau mutawakkilin. Golongan keempat adalah orang-orang yang bertawakal atau mutawakkilin. Tawakal adalah menyerahkan apa yang telah dilakukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sikap ini muncul karena keyakinan bahwa apa saja yang diperbuat manusia hasilnya tidak bisa dipastikan, karena manusia itu hanya pada ranah ikhtiar, manusia hanya pada ranah berdoa, dan manusia hanya ranah bertawakal, ya, pasrah atas apa yang diikhtiarkannya, pasrah terhadap apa yang didoakannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman di dalam Quran surah Ali Imran, ya. Surah Ali Imran, jangan salah, bukan Al Imran tapi Ali Imran. Surah ketiga
di ayat ke-159 yang artinya fa'idha azamta fatawakkal 'alallahi innallaha yuhibbul mutawakkilin. Shadaqallahul azim. Yang artinya, kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Lanjut naik lagi. Yang ketiga, di antara orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang-orang yang senantiasa berlaku sabar alias sabirin. Yang ketiga adalah orang-orang yang berlaku sabar atau sabirin. Sabar atau sabar yang sempurna terwujud manakala seseorang tunduk sepenuhnya tanpa syarat kepada kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman di dalam Al-Quran surah Ali Imran surah ketiga ayat ke-146. Bismillahirrahmanirrahim. Fama wahanu lima asabahum fi sabilillahi wa ma dha'fu wa mastakanu wallahu yuhibbus sabirin. Shadaqallahul azim. Yang artinya mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpa mereka di jalan Allah, dan tidak lesu dan tidak pula menyerah kepada musuh. Allah menyukai orang-orang yang sabar. Maha besar Allah dan maha benar Allah yang maha agung dengan segala firman-Nya. Lanjut naik lagi, ya ini yang kedua ya. Di antara orang-orang yang dicintai oleh Allah, yang kedua adalah orang-orang yang senantiasa bertaubat atau orang-orang yang senantiasa orang yang berbuat adil, yaitu muqsitin. Ya, saya ulang. Yang kedua adalah orang-orang yang berbuat adil alias muqsitin. Adil berarti melakukan sesuatu perbuatan dengan tidak menzalimi orang lain dan diri sendiri. Adil juga berarti melaksanakan kewajiban sesuai ketentuan dan menerima hak sebagai imbalan. Keadilan harus ditegakkan dalam semua aspek kehidupan manusia, baik ranah sosial, politik, ekonomi, terlebih lagi aspek hukum. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah surah kelima ayat ke-42. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'in ja'uka fahkum bainahum au a'rid anhum wa in tu'rid anhum falan yadurruka syai'a wa in hakamta fahkum bainahum bil qisti innallaha yuhibbul muqsitin. Shadaqallahul azim. Yang artinya, jika mereka orang Yahudi itu datang kepadamu untuk meminta putusan, maka putuskanlah perkara itu di antara mereka, atau berpalinglah dari mereka. Jika kamu berpaling dari mereka, maka
mereka tidak akan memberi mudarat kepadamu sedikit pun. Dan jika kamu memutuskan perkara mereka, maka putuskanlah di antara mereka dengan adil. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Lalu naik lagi di golongan yang pertama di antara orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Saya ulang, yang pertama di antara orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala beserta para rasul-Nya. Bagi muslim yang paling dicintai adalah Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Al-mahabbatul ula, ini adalah cinta yang tertinggi, cinta yang pertama. Kecintaan kepada keduanya merupakan tolak ukur untuk mencintai yang lain, seperti cinta kepada istri, cinta kepada suami, cinta kepada anak, cinta kepada keluarga, cinta kepada harta, cinta kepada pangkat, cinta kepada jabatan, dan cinta-cinta yang lain. Oke, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala memotivasi untuk menjalankan semua perintah-Nya dengan ridho-Nya. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Quran surah Ali Imran surah ketiga ayat ke-31. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Yang artinya, katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ayuhal mustami'unal kiram, demikianlah bincang-bincang kita yang singkat ini tentang golongan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala menurut Al-Qur'an. Yang pertama adalah orang yang mencintai Allah dan mencintai Rasul-Nya. Yang pertama adalah orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Sedangkan yang kedua adalah orang yang berbuat adil atau muqsitin. Sedangkan yang ketiga adalah orang yang berperilaku atau berlaku sabar alias sabirin. Adapun yang keempat adalah orang-orang yang bertawakal atau mutawakkilin. Sedangkan yang kelima adalah orang-orang yang menyucikan diri alias mutatahhirin. Dan sikap dan perilaku golongan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ini harus dicontoh dalam kehidupan, sebab sikap dan perilaku itu membawa kemaslahatan bagi diri sendiri, orang lain maupun lingkungan. Demikianlah, semoga ada manfaatnya. Dari saya kurang lebih mohon maaf. Aqulu qouli hadza astaghfirullahaladzim. Semoga kita bisa bersua pada kesempatan-kesempatan berikutnya, insya Allah.
Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.